Bab 101, Kesialan menimpa. Aku merasakan sakit yang membakar di wajahku saat darah hangat mengalir di sudut bibirku. Ava menangis dengan keras sambil memeluk kakiku. Aku menatap dingin ke arah Matthew sambil meluruskan tubuhku. Akhirnya kau menunjukkan warna aslimu, ya? Matthew tampak gugup sejenak, tetapi Melanie berjalan mendekat. Chloe, kembalikan milikku, atau kau akan menyesal. Tidak akan pernah. Kataku dengan tegas, aku sudah cukup baik pada keluargamu, oke? Matthew, aku tidak akan pernah melupakan bahwa kau telah memukulku. Saat aku membungkuk untuk mengangkat Ava, Melanie menarik rambutku, membuatku terhuyung. Ava melepaskan kakinya dan mencoba mendorong Melanie menjauh. Tante jahat! Tante jahat! Melanie dan aku bergulat sementara Matthew berteriak dengan marah. Hentikan! Dia meraih lenganku, dan Melanie menamparku 2 kali, membuatku terkejut. Aku marah. Aku melepaskan lenganku dari genggaman Matthew dan memukul balik Melanie. Henry bangkit dan berjalan mendekat sementara Ava terus memukul Melanie. Dia menarik Ava dari wanita itu. Aku mencoba merebutnya kembali, tapi sudah terlambat. Putriku dilempar seperti boneka kain dan jatuh dengan bunyi gedebuk ke lantai. Keheningan menyelimuti saat tangisannya berhenti tiba-tiba. Aku menerjang ke arah Ava, yang tidak bergerak di lantai. Ava! Ava! Grace tersadar dan berteriak, Ava! Ya Tuhan, Ava! 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 Aku mengangkatnya, meraung, tapi dia tampak tak bernyawa. Wajahnya yang cantik mulai membengkak. Aku meletakkan jari yang gemetar di bawah hidungnya dan merasakan napasnya yang lemah. Ava! Buka matamu dan lihat nenek! Grace menangis dengan pilu. Aku mengangkat Ava dan bergegas pergi sementara Matthew berdiri di sana, tertegun. Grace berteriak, Matthew, ayo ke rumah sakit. Aku berlari seperti orang gila sambil menggendong anakku. Kaki-kakiku lemas, tapi aku terus berlari dan berteriak. Tolong! Tolong selamatkan putriku. Sebuah jeep yang sedang lewat berhenti di sampingku. Sopir muda itu berteriak, masuk ke dalam mobil, Bu. Aku segera menggendong putriku yang sekarat ke dalam mobilnya, dan kami melaju menuju rumah sakit. Saat aku menyerahkan putriku kepada dokter, aku jatuh berlutut dan memohon kepada dokter dan perawat untuk menyelamatkan Ava. Aku sangat panik hingga tak bisa menangis. Kemudian aku menelepon Ivana dan memintanya segera ke rumah sakit dengan tubuh yang gemetar. Sesaat kemudian, Matthew datang bergegas dengan ibunya. Dia pucat ketika melihat keadaanku dan mencoba membantuku berdiri dengan tangan yang gemetar, tapi aku seperti dalam keadaan linglung. Ivana datang berlari sekitar 20 menit kemudian. Aku meminta Ivana menghubungi pihak berwenang sementara dokter berusaha menyelamatkan Ava. Para wartawan yang meliput berita di rumah sakit dengan cepat mencoba melaporkan kejadian tersebut. Saat para dokter bergegas keluar masuk ruang gawat darurat, aku tetap berlutut di lantai, menatap dengan kosong. Aku tidak bermaksud terlihat sengsara, tapi aku tidak punya kekuatan untuk berdiri. Ivana menerjang ke arah Matthew dengan ekspresi penuh amarah dan menamparnya. Dia hanya diam saja. 2 jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Bab 102, Tindakan Mengerikan. Aku menahan napas saat menatap dokter. Ivana menggenggam tanganku, tapi aku terlalu mati rasa untuk merasakan apapun. Dokter itu menatapku. Putrimu mengalami gegar otak, hematoma subdural,
dan cedera jaringan lunak di wajah, tetapi tanda-tanda vitalnya stabil. Karena dia belum sadar, kami harus terus mengamatinya selama 24 jam. Dia mungkin akan segera bangun atau, sebelum dokter bisa menyelesaikan kalimatnya, aku pingsan, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Matthew, Grace, dan Ivana masih ada di sana. Bahkan Johnson datang, aku mendorong diriku bangun dan bertanya pada Ivana, di mana Ava? Di mana dia? Tenang, Chloe. Dia masih dalam pengawasan di ICU. Meskipun Ivana berusaha menghentikanku, aku bergegas keluar dari tempat tidur, aku harus berada di sisinya, oke? Dia takut pada dokter. Sayang. Kata Matthew, pergi. Aku berteriak, enyah dari hadapanku. Kalian berdua. Mereka membuatku merasa jijik. Bagaimana bisa dia, suamiku selama 10 tahun, membiarkan putrinya diserang? Keluarga ini benar-benar luar biasa. Aku berharap tidak pernah bertemu bajingan itu. Seluruh keluarganya persis seperti dia. Ivana membantuku bergegas ke unit perawatan intensif. Aku melihat putriku yang lemah terbaring diam di tempat tidur melalui jendela kaca. Sambil menangis terisak-isak, aku jatuh berlutut dan berdoa agar dia segera sadar. Apa yang terjadi padaku dan putriku menjadi viral di internet dan menarik perhatian pihak berwenang. Banyak orang mengecam tindakan mengerikan keluarga Murphy. Matthew mendekatiku dan memohon agar aku tidak memperburuk keadaan. Aku menunjuk ke arah Ava dan bertanya, apakah dia bukan putrimu? Bukankah kalian yang memperburuk keadaan? Aku ingin keadilan untuk Ava. Aku meminta Ivana menelepon Adrian. Kemudian aku memberitahu pengacara bahwa aku ingin menuntut Henry, Matthew, dan Melanie. Aku menjelaskan kepada Matthew bahwa aku ingin dia tidak memiliki apa-apa lagi dan Henry dipenjara. Atlas dan asistennya bergegas ke rumah sakit setelah mendengar berita tersebut. Tatapannya tampak garang, tetapi ketika dia melihat ekspresiku yang sedih, dia menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia pergi setelah berbisik sesuatu kepada Ivana. Ivana membujukku untuk istirahat sehingga dia bisa menyeretku ke kantor direktur rumah sakit, di mana Atlas menunggu. Atlas kemudian mendekatiku dan dengan lembut menyentuh sudut bibirku. Apakah masih sakit? Saat itu aku menangis terisak-isak. Aku memegangi kerah jasnya dengan tak berdaya dan berteriak, tolong selamatkan putriku. Tolong dapatkan dokter terbaik untuknya. Dia memelukku dan berbisik, aku sudah menemukan ahli bedah saraf yang hebat, dan direktur rumah sakit telah mengirim stafnya untuk menjemputnya. Dia adalah ahli bedah saraf paling terkenal di negara ini, jadi kamu harus percaya. Kuatkan dirimu agar kamu bisa merawat Ava saat dia bangun. Aku ingin keluarga Murphy membayar untuk ini. Henry harus dipenjara atas apa yang telah dilakukannya, kataku sambil menggertakkan gigi. Atlas dengan lembut menepuk punggungku. Tak lama kemudian, Ivana berlari untuk memberitahu kami bahwa ahli bedah saraf itu telah tiba. Aku berlari menuju unit perawatan intensif. Bab 103, hukuman yang pantas dia dapatkan. Beberapa dokter sedang memeriksa putriku. Salah satu dari mereka mengatakan sesuatu sambil melihat hasil CT scan otaknya. Yang lainnya mengangguk setuju, lalu dia memeriksa Ava lagi dengan hati-hati, berdiri di luar. Aku hampir tidak bisa bernapas saat menatap apa yang sedang terjadi. Setelah 1 jam, dokter itu keluar. Dia berkata kepada Atlas, Tuan Atlas, tampaknya untuk saat ini tidak ada kerusakan pada saraf intrakranial,
jadi dia seharusnya segera sadar. Namun, karena gegar otak, ada beberapa area jaringan lunak dan pendarahan subdural, dan hematoma subduralnya cukup luas. Bagaimanapun, saya akan tetap di sini sampai dia sadar untuk melakukan tes lebih lanjut. Matthew terus berterima kasih kepada dokter yang dihubungi Atlas untuk kami. Ava bangun dari koma setelah 28 jam, yang membuat semua orang merasa lega. Dia dengan patuh menatapku melalui jendela sementara ahli bedah saraf memeriksanya. Aku tersenyum dan melambaikan tangan ke arahnya sambil menangis, menekan diri ke jendela untuk menenangkannya. Setelah tes selesai, Atlas mengatur pemindahan Ava ke kamar mewah di mana aku bisa tinggal bersamanya. Ava mencoba menghiburku ketika kami sendirian dengan mengatakan bahwa dia dilahirkan beruntung. Itu sangat menghiburku. Henry dan Melanie tidak muncul lagi di rumah sakit karena aku tidak ingin melihat mereka. Matthew dan ibunya bergantian membawa makanan untuk kami, tapi aku berusaha mengabaikan mereka. Aku tidak lagi menganggap mereka keluarga. Bahkan Ava melakukan hal yang sama. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba membuatnya berbicara, dia memelukku dan tidak membiarkan mereka menyentuhnya. Matthew mencoba menghentikanku untuk menuntut Henry dengan mengatakan bahwa itu adalah masalah keluarga, tapi aku ingin lelaki tua itu membayar atas tindakannya. Henry selalu memandang rendah Ava hanya karena dia seorang perempuan. Karena dia memperlakukannya dengan buruk, dia tidak pantas mendapatkan rasa hormat kami. Dan aku tidak akan pernah memaafkannya. Seminggu setelah Ava keluar dari rumah sakit, kasus Henry atas tindakan yang disengaja masuk ke pengadilan. Adrian menyajikan bukti yang kuat di pengadilan, termasuk laporan medis. Karena liputan media yang luas, banyak netizen dan penduduk Foxwood berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka. Akhirnya, Henry dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas tindakan yang disengaja. Dia tidak mengajukan banding. Setelah kami keluar dari gedung pengadilan, Adrian menyarankan untuk melanjutkan kasus perceraian sekarang karena aku sudah memutuskan. Tidak ingin lagi ada urusan dengan bajingan itu, aku mengikuti sarannya. Surat panggilan segera dikeluarkan, dan kasus perceraianku akan masuk ke pengadilan seminggu kemudian karena dia menolak perceraian secara damai. Barulah saat itu Matthew menyadari bahwa aku serius. Dia dengan cemas datang ke apartemen, tapi aku menolak untuk menemuinya. Karena akhir pekan, aku meminta Ivana untuk menjaga Ava sementara aku mengambil barang-barang kami. Ada banyak hal yang tidak bisa aku tinggalkan, dan aku tidak ingin orang lain menyingkirkan barang-barangku. Ivana menawarkan diri untuk ikut denganku, tapi aku menolaknya. Dia tidak memaksa karena dia tahu aku ingin mengucapkan selamat tinggal pada tempat itu. Karena insiden Ava, aku tidak punya waktu untuk mengambil mobil yang sudah aku pesan, jadi Ivana memintaku untuk mengambil mobilnya dan tidak tinggal di sana terlalu lama. Ketika aku tiba dan membuka pintu, aku merasa ingin menangis saat melihat sekeliling pada lingkungan yang sudah akrab bagiku. Tempat itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan, dan semuanya tetap seperti hari ketika aku pergi, termasuk pakaian yang tidak sempat aku kemas waktu itu. Aku merasa seolah-olah baru saja meninggalkan tempat itu kemarin, tapi segalanya sudah berbeda sekarang. Tidak ada jalan untuk kembali dalam pernikahan ini. Aku tidak akan pernah bisa menerima berbagi suami dengan wanita lain. Saat aku mengemas barang-barangku dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba aku mendengar seseorang membuka kunci pintu. Bab 104, yang kejam. Saat aku menegang, aku melihat ke arah pintu.
Matthew muncul, dan matanya membelalak. Melihatnya secara tak terduga membuatku gugup. Aku mempererat cengkramanku pada 2 koper besar yang sedang aku seret. Koper-koper itu terutama berisi pakaian dan barang-barang yang memiliki kenangan bagiku. Sayang, kamu pulang. Dia tersenyum hangat dan melangkah mendekat. Sayang. Aku mundur selangkah. Dia sekarang adalah orang asing bagiku, dan aku tidak tahan dia berada di dekatku. Ketika dia mendekat, aku merasakan campuran rasa jijik, ketakutan, dan kebencian. Dia sedikit mengernyit tetapi kemudian tersenyum ketika melihat koporku. Sayang, mau kemana kamu? Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Jawabku datar, lalu menarik kopor menuju pintu. Dia meraih lenganku. Tidak, sayang, kamu tidak bisa pergi. Merasa jijik, aku melepaskan lenganku dari cengkramannya. Jangan pernah panggil aku seperti itu lagi. Sayang, kenapa kamu begitu keras kepala? Matthew terlihat putus asa. Haruskah kamu sekejam ini? Ya, aku memang wanita keras kepala. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini dan hampir membuat Ava terbunuh. Melihatnya lagi membuatku kehilangan kendali. Dan kamulah yang sebenarnya kejam. Apalagi yang kamu inginkan? Ayahku sudah dipenjara, bukan? Kenapa kamu tidak bisa memaafkan kami? Matthew menegang, berusaha keras menahan amarahnya. Kamu sudah mendapatkan segalanya sekarang. Haruskah kamu melakukan ini padaku? Dia melangkah lebih dekat dan menyeringai, atau apakah kamu sudah menemukan orang baru? Sekarang setelah kamu mengambil segalanya dariku, kamu tidak sabar untuk meninggalkanku, ya? Tidak heran Mel bilang kamu wanita licik. Mel lagi. Dia berbicara seolah-olah wanita jalang itu adalah istrinya, dan aku adalah orang luar, kamu brengsek. Aku berjalan menuju pintu, menyeret koper-koper, dia menarikku kembali. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan Atlas Pierce? Apa yang kamu coba capai dengan memindahkan dana dan mengubah kunci serta kata sandi? Itu bukan milikmu saja, oke? Apakah kamu berencana untuk mempertahankan rumah, mobil, dan uang untuk dirimu sendiri? Siapa yang memberimu ide itu? Aku membalas, kamu sendiri yang membawa ini ke dirimu sendiri. Itu semua hakku. Kalau saja kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Pikirkan apa yang sudah kamu lakukan, Matthew. Matthew tidak mau melepasku, dia memberikan tatapan sedih dan memohon, Chloe, kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku tidak bisa menahan tawa kecil mendengar hal ini keluar dari mulutnya. Melihat wajahnya yang putus asa, aku bisa tahu kesabarannya mulai habis. Aku tersenyum dan berkata, rumah dengan ayah yang berselingkuh dengan saudara perempuannya, kakek yang tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dan nenek yang tidak peduli dengan apapun. Belum lagi bibinya yang terus mencoba membuat hidupnya sulit. Kehidupan macam apa yang bisa dimiliki Ava jika dia tumbuh di rumah seperti itu? Itu semua yang ingin kukatakan, tapi aku meragukan dia akan mengerti. Bagian paling menyedihkan dari pernikahan adalah ketika pasanganmu tidak memahami apa-apa tentang pengorbananmu. Matthew bergegas memelukku saat aku hendak pergi. Pada saat itu, pintu terbuka dengan keras, dan Melanie muncul di ambang pintu seperti bayangan. Bab 105. Siapa istri di sini? Melotot ke arah kami, Melanie membentak, Matt, apa yang kamu lakukan? Matthew segera melepasku dan menatap Melanie dengan bodoh. Wajahnya yang panik sangat lucu.
Dia tampak seperti suami yang tertangkap basah selingkuh oleh istrinya. Chloe, tidak malukah kamu? Berani-beraninya kamu mencoba merayu Matt lagi? Melanie melangkah masuk ke dalam dan menatapku tajam. Kamu sudah membuat ayahku di penjara dan menguras semua uang. Apakah itu belum cukup? Juga, kamu sudah punya orang baru, bukan? Kenapa kamu kembali ke sini merayu saudaraku? Dasar pelacur. Tutup mulutmu. Aku menatap balik jalan jahat itu. Aku tidak tertarik pada pria yang tidur denganmu. Tentu saja, jika kamu bisa merebutnya dariku. Orang lain juga bisa melakukan hal yang sama padamu. Macan tidak akan pernah berubah belangnya. Chloe. Dasar pelacur bodoh. Melanie hampir menerjang ke arahku, melihat perutnya. Aku berkata dingin, jangan lupa kalau kamu sedang hamil, oke? Siapa tahu kalau aku mungkin melukaimu. Mendengar ini, Matthew cepat-cepat menahan Melanie dan menatapku tajam. Aku tertawa kecil dan menambahkan, itu baru benar. Kamu harus melindungi anakmu. Jangan lupa lakukan tes DNA ketika anak itu lahir, ya? Kamu kecil. Aku berjalan pergi dengan senyum dingin, menyeret 2 koper di belakangku. Melanie bergulat dengan Matthew dan mengutukku, menarik perhatian sekelompok tetangga di lantai bawah. Karena kopernya terlalu besar, aku kesulitan membawanya turun. Untungnya, beberapa tetangga yang baik hati cepat datang untuk membantu. Salah satu dari mereka bahkan berkata, lebih baik kamu bercerai, Chloe. Keluarga ini tidak pantas untukmu. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Ava? Aku memberitahu mereka tentang keadaan putriku dan mengucapkan terima kasih. Aku tidak pernah menyangka mereka akan berkumpul dan mengantarku pergi. Aku menangis saat mulai menghidupkan mobilku. Setelah 10 tahun di lingkungan ini, aku menganggap mereka sebagai keluarga. Saat aku mengira sudah selesai menangis, aku menepi ke pinggir jalan dan menangis terseduh-seduh. Aku melihatnya sebagai cara untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun sekarang aku tinggal di apartemen yang indah, pernikahanku hancur. Satu-satunya sisi baiknya adalah bahwa ketika aku hendak menyalakan mobil lagi, Lauren menelepon untuk bertemu. Aku langsung mengemudi ke lokasi yang telah disepakati, dan dia tampak terkejut saat melihatku. Aku tahu pasti aku terlihat lesu karena peristiwa-peristiwa belakangan ini. Menghela nafas dengan senyum malu, aku duduk di seberang meja, Chloe. Dia ragu, lalu berkata, jangan terlalu dipikirkan, oke? Pria itu tidak pantas untukmu. Aku tersenyum. Terima kasih. Mungkin setiap orang yang mengalami kegagalan dalam pernikahan melalui hal ini. Kita tahu itu tidak sebanding, tetapi kita masih sulit untuk melewatinya. Ini lebih tentang kehilangan waktu dan masa muda kita daripada pernikahan itu sendiri. Dia mengangguk setuju. Setelah beberapa saat hening, dia tersenyum padaku, aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah mengurus urusan itu, dan kamu bisa membicarakan detailnya besok. Lauren tampak puas dengan dirinya sendiri. Aku harap ini bisa membantu kamu. Anggap saja ini sebagai cara aku untuk menebus kesalahan, oke? Ini ironis sekaligus melegakan bahwa aku menerima bantuan dari wanita yang menjadi selingkuhan suamiku. Aku harus mengakui bahwa kabar itu memberikan dorongan moral. Itu memastikan bahwa kepentinganku tidak akan terganggu sedikit pun. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu. Aku mengatakannya dengan tulus, hei, jangan berterima kasih pada aku.
Wanita seharusnya tidak membuat hidup wanita lain menjadi sulit, bukan? Kamu adalah korban terbesar di sini, dan aku melakukan kesalahan besar. Dia tertawa, menutup mulutnya. Aku sangat malu pada diri sendiri. Aku tersenyum padanya. Semuanya berjalan lancar. Namaku tercatat pada semua aset tersebut, dan aku menjadi perwakilan hukum Tanum Corporation. Jadi, ketika aku keluar dari bank, perusahaan konstruksi dan renovasiku telah menerima dorongan yang dibutuhkan. Sebelum aku bisa menelepon Ivana untuk memberitahu kabar baik, aku menerima panggilan dari Grace.